Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 11 IPA di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang akan kita pelajari untuk semester 1 adalah tentang trigonometri ya. Ada dua materi, yaitu rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Yang kedua, persamaan trigonometri. Jadi semuanya tentang trigonometri ya, sebagai kelanjutan di matematika wajib kelas 10. Beberapa materi sudah kamu dapatkan sebagai dasar untuk meneruskan materi di kelas 11 ini. Sebagai rumus jumlah dan selisih, tujuannya untuk membedakan penggunaan jumlah dan selisih, sinus dan kosinus, menyelesaikan masalah yang berkaitan rumus jumlah dan selisih. Misalnya, tangan X sama dengan 0,5. Berapakah nilai tangan 2X? Apakah langsung 2 kali 0,5 hasilnya 1 atau berapa? Atau 0,5 dibagi 2 hasilnya 1/4. Nah, itu salah satu contoh permasalahan. Yang kedua, persamaan trigonometri. Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Misalnya sin 2x 0,5. Nah, berapakah nilai x atau yang disebut dengan penyelesaian pada interval 0 sampai 360. Itu salah satu gambaran materi yang akan kita terima nantinya di semester 1 dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mari kita lanjutkan. Awal mula dari pembelajaran trigonometri kelas 10, trigon ya, 3 sudut dan metron pengukuran atau mengukur. Jadi trigonometri itu cabang matematika yang mempelajari hubungan dan sudut segitiga. Ya, ada 3 sisi ABC, AB, AC, ABC. Dan sudutnya sudut A, sudut B, sudut C, pakai huruf besar biasanya. Kemudian sisi-sisinya di depan sudut C itu pakai C kecil, di depan sudut B, B kecil, di depan sudut A kecil. Yang sudah kita pelajari adalah menghitung panjang sisi segitiga dan besar sudut segitiga, yang kita kenal sebagai aturan sinus dan kosinus, sekaligus menghitung luas segitiga, yaitu sudah kamu terima kelas 10. Nah, selanjutnya satuan sudut kita mengenal 2 derajat dan radian. Nah, ini derajat. Kalau kita punya busur itu hanya sampai 0,180 ya. Ini kita punya 0 sampai 360. Ya, itu satu putaran, namanya satu putaran. Satu putaran 360 derajat. Jadi kalau 1 derajat ya 1/360 putaran. Yang kedua adalah radian. Nah, seperti apa radian? Nah, radian. Tuh gambarnya. Radian. Ada juring lingkaran, kemudian panjang busurnya, depan sudut 1 radian itu R. Jari-jari lingkarannya juga R. Jadi busur lingkarannya panjangnya R. Ya.
Kalau satu keliling lingkaran berarti 2 pi r, betul kan? Kalau panjangnya busur R itu namanya 1 radian. Kalau satu putaran 360 berarti 2 pi radian. Ya. Yang R saja 1 radian, maka kalau satu putaran 2 pi radian. Jadi 1 derajat 2 pi per 360 radian. Atau radian itu 360 per 2 pi. Perbandingan trigonometri, kita melangkah ke perbandingan trigonometri, yaitu mula-mula dari segitiga siku-siku. Misalkan di situ segitiga siku-sikunya di C, ya, ini di C. Maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya, karena sisi miringnya C. Kalau melihat dari sudut B, maka sisi AC dinamakan sisi depan. Ya, sekali lagi melihatnya dari sudut B. Sisi BC samping dan sisi AB miring. Nah, begitu. Paham ya? Melihatnya dari sudut B loh ya, bukan dari sudut A. Melihatnya dari sudut B. Jadi cara pandang kita dari sudut B. Maka ada 6 perbandingan antara AB, AC, BC, ya, yang dinamakan dengan sin, cos, tan. Sin, cos, tan, ya. Depan per miring, AC per AB. Samping per miring, BC per AB. AC per BC, depan per samping, ya. Demi, sami, desa. Dan kebalikannya, sinus B kebalikannya namanya kosekan B. Cos B kebalikannya sekan B. Tangen B kebalikannya kot B. Ya. Ini sebagai dasar untuk melangkah ke trigonometri selanjutnya. Ini harus hafal 6 perbandingan ini. Paling tidak 3 ini sin, cos, tangen. Setelah itu perluas contohnya, kita ambil contoh sederhana. Ada segitiga siku-siku, panjangnya 12, 13, ini sudut P. Maka ini sisi apa? Depan, ya, sisi depan. Sisi depannya 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Hasilnya 5 akar 25. Maka tinggal memasukkan sin P demi 5 per 13, cos P sami 12 per 13, tangen P desa 5 per 12, dan kebalikannya. Nah, ini sudah harus terampil, sudah harus bisa mencari ke 6 perbandingan trigonometri. Mencari sisi depan, sisi miring, atau sisi samping harus bisa menggunakan Pythagoras. Oke ya, sekarang sudut istimewa 30, 60. Kalau sudut istimewa yang 30, 60, 1 akar 3, 2, ya. 1 itu sudut yang lebih kecil 30, akar 3, 60. Kalau 45 sudut segitiga sama kaki, panjangnya 1, 1 akar 2. Tinggal buat tabel yang kamu sudah hafal, harus 0, 30, 45, 60 ini. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1, ya. Sampai kebalikannya. Ini juga harus diingat
dari perbandingan ketiga 30-60 ini atau 45 supaya menemukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalau sudut istimewa hanya sampai 90, maka karena kita punya kuadran atau grafik kartesius terbagi jadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinusnya positif. Kuadran 3 tangennya, dan kuadran 4 kosinusnya positif. Ingat-ingat batasnya ya, 0 sampai 90, 90 sampai 180, terus 80 sampai 270, 270 sampai 360. Bagi 4 ya. Maka sudut istimewanya ya seperti ini. Tandanya, nah tergantung tadi. Kuadran 3 sinusnya negatif semua. Kuadran 4 juga demikian, sinusnya negatif. Kuadran 1 dan 4 kosinusnya positif. Kuadran 3 dan 1 tangennya positif, lainnya negatif. Nilainya sama, jadi 120 itu nilainya sama dengan 60, tapi kuadran 1, ini di kuadran 2, begitu cara membacanya ya. Selanjutnya ada yang namanya relasi sudut. Relasi sudut 90 min alfa. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 2 90 plus alfa. Terus 80 min alfa. Nah, dan seterusnya ini. Lihat sendiri. Maka ada 4 relasi tadi yang menggunakan 90, menggunakan 90, nah menggunakan 180, menggunakan 270. Kamu perhatikan apa yang bisa disimpulkan, bukan dihafalkan ya. Kalau menghafalkan segini ya susah. Maka dilihat apa kesimpulannya. Ya, benar kalau 90 atau 270 sinusnya berubah jadi cos. Cosnya berubah jadi sin. Tangannya berubah jadi cot. Nah, tinggal plus minusnya melihat dari kuadran berapa. Kalau kuadran 1 tadi semua positif. Kuadran 2 yang positif sinus ya. Ini sinus positif. Ya, walaupun ini berubah jadi cos, tapi tandanya tetap positif. Begitu seterusnya. Kemudian ada sudut negatif ini ya. 360 min alfa. Jadi di kuadran 4. Sudut negatif. Berarti kalau sudut negatif yang positif hanya kosinus ya. Kalau ada menemukan sudut negatif, cos min alfa berarti cos, begitu seterusnya. Nanti kita lihat ada contohnya. Jadi sekali lagi kalau pakai 90 tetap berubah. 90 dan 270 berubah. Kalau pakai 180, 360 tetap. Gampang menghafalkannya. Selanjutnya identitas. Ada 6 yang dasar. Kalian juga hafal ini. Sekan kebalikannya sin, kemudian ada sekan kebalikannya cos, sekan kebalikannya sin, tangan kebalikannya tangan, dan seterusnya. Kemudian sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1 tambah tangan kuadrat, sekan kuadrat ya. Dan sebagainya. Nanti kita waktu membahas soal-soal identitas. Yang terakhir
Koordinat Kartesius dan kutub. Sebuah titik P ini X, Y ya, Kartesius ini. Tapi kalau kutub itu R, alfa ya. Koordinatnya ditulis R, alfa. Hubungannya apa? Kartesius dan kutub. Sinus alfa itu B per R ya, betul? B per R. Jadi B-nya mencari B, ordinatnya R sin alfa. Absisnya pakai cos, R cos alfa. Jadi kalau itu dari kutub ke Kartesius. Terus R-nya berapa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tangannya B per A. Tangan alfa. B per A. Berapa nilainya? Nanti di inverse. Contohnya. Kutubnya 8,60 derajat. Maka A-nya 8 kali cos 60, B-nya 8 sin 60, alias 4,4 akar 3. Oke. Cos 60 itu setengah, sin 60 setengah akar 3. Dibalik. Titiknya 3,4. Absisnya 3, ordinatnya 4. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 5. Tangan alfanya 4 per 3. Alfanya berapa? 53 derajat. Kamu pakai kalkulator. Ya, ini paham ya? Antara Kartesius dan kutub. Nanti digunakan waktu pembuktian rumus jumlah sinus kosinus. Itu materi yang di kelas 10 yang sudah kamu terima. Sekarang kita lihat beberapa contohnya yang mungkin bisa membantu. Cos alfa, cos A min 3 per 5. A di kuadran 2 ya, negatif cosnya. Tangan B per 12. B di kuadran 1. Tentukan nilai sin A cos B kurangi cos A sin B. Dan tangan A kurangi tangan B dibagi 1 plus tangan A kali tangan B. Untuk membantu digambar. Cos itu samping per miring. Jadi depannya belum ada. Berapa depannya? Ya nanti dicari. Sudut B-nya pakai tangan 5 per 12. 5, 12. Belum ada sisi miringnya. Kamu cari nanti ya. Bisa. Masukkan nilainya. Sin A. Berapa sin A? 4 per 5. Kali 12 per 13. Ya, cos itu 12 per 13. Gambarnya cos A negatif tadi kali sin B 5 per 13. Kita kalikan dan dijumlahkan. Ya, di sini ada 2 negatif jadi penjumlahan 63 per 65. Paham? Sekarang tangannya. Tangan A kuadran 2 nanti negatif. Min 4 per 3 dikurangi 5 per 12 dibagi 1 tambah min 4 per 3. Nah, min 21 per 36 dibagi 16 per 36. 36 dicoret, tinggal min 21 per 16. Ini soal-soal yang nanti kita hadapi, kita kerjakan waktu jumlah dan selisih sinus
sinus. Jadi menentukan A dan B ini sudah harus terampil, sudah harus bisa. Maka ini saya ulangi lagi materi kelas 10, mengingatkan lagi supaya waktu mengerjakan di kelas 11 kalian bisa menyelesaikannya. Oke, dilanjutkan. Untuk soal yang kedua, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Sin 750. Ini kan bukan sudut lancip. Itu 360 kali 2 tambah berapa ya? Nah, ditambah berapa ini? Nah, berapa? Tambah berapa? 30. Betul? Nah, ini sudah sudut lancip. Maka hasilnya sin 30. Cos 1000. Cos dalam kurung titik 360 kali 3 itu sudah 1080. Ini 1000 berarti harus dikurangi. Kurangi berapa? 80. Cos, ini masukkan saja yang merah ini. Cos min 80, cos negatif itu jadi positif. Nah, cos 80. Paham? Ketiga, tangan. Tangan min 2, 3, 10. Ini tangan negatif itu menjadi min 36 ya tadi. Tangan yang negatif itu adalah tangan dan sinus. Cos ini tadi positif. Di min tangan ganti. Rubah. Nah, 360 kali 6 tambah 150. Ini belum sudut lancip. Tangan 150 itu harus dirubah. 180 kurangi 30. Karena ini kuadran 2, 150 itu kuadran 2, tangannya negatif sehingga double negatifnya jadi positif. Tangan 30 ya. Itu mengubah sudut lebih dari 360 ke sudut lancip 0 sampai 90 itu sudut lancip ini. 30, 80 antara 0 dan 90. Contoh yang ketiga terakhir, apa ini? Membuktikan identitas. Membuktikan identitas itu dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan atau mungkin dua-duanya. Contoh yang pertama itu dari kanan ini tidak bisa, maka sebelah kiri ini dijabarkan. Ruas kiri tan A kurangi kot A, dijabarkan. Tangan itu sin dibagi cos, cos dibagi sin, ya betul. Berarti disamakan penyebutnya, ini dikali silang. Sin kuadrat dikurangi cos kuadrat, ya. Yang bawah sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kemudian sin A cos A-nya dicoret karena sama. Nah, kemudian sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, sehingga hasilnya sin kuadrat A dikurangi cos kuadrat A. Nah, sin kuadrat A dirubah 1 min cos kuadrat A kurangi cos kuadrat A. Hasilnya, nah sudah terbukti 1 min 2 cos kuadrat A. Paham ya? Nah, sekarang yang dari sebelah kanan. Nah, ini cos kanan. Sin A dibagi 1 plus cos A tambah
1 plus cos A dibagi sin A. Ini juga sama, langsung samakan penyebutnya, kalikan silang. Sin kuadrat A, betul. Ini 1 plus cos A dikuadratkan. Yang bawah biasa saja, tidak usah dikalikan. Dan dijabarkan. Ada 1, kemudian sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu 1. Jadi ini ada 1 tambah 1 dari sini. Sehingga 2 ya. 2 tambah 2 cos A. Ada faktor 2 yang sama bisa dikeluarkan. 2 kali dalam kurung 1 plus cos A. Bawahnya juga ada 1 plus cos A dicoret. Menghasilkan 2 per sin A sama dengan ruas kiri. Nah, sudah terbukti identitas trigonometri yang ditanyakan. Demikian para siswa sekalian, materi mengingat lagi trigonometri di kelas 10 yang sebagai dasar kita menyelesaikan di kelas 11 yang semuanya bertema atau berjudul trigonometri 2 biasanya kita sebut. Kalau di kelas 10 itu trigonometri 1. Di kelas 11 ini nanti ada trigonometri 2. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan silakan tanyakan di grup WA, chat di WA, atau forum Google Classroom. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, Tuhan memberkati.